nama saya Novila Emandini dengan NPM 224120017 dari kelas akuntansi 22A Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kombinasi bisnis. Jadi kombinasi bisnis memiliki 3 jenis. Nah, apa aja sih 3 jenis kombinasi bisnis tersebut? Yang pertama, integrasi vertikal. Jadi integrasi vertikal ini yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Contohnya ketika perusahaan mie instan yang mengakuisisi perusahaan tepung. Nah, yang kedua ada integrasi horizontal. Jadi integrasi horizontal ini kombinasi bisnis yang melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Yang ketiga, konglomerasi. Konglomerasi ini merupakan kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Contohnya Transcorp yang memiliki Bank Mega, stasiun TV, mall, dan lain-lain. Nah, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk entitas. Jadi yang pertama dalam kombinasi bisnis itu ada merger, yaitu kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih entitas dan di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengakuisisi. Misalnya ketika perusahaan A dan ditambah perusahaan B, maka jadinya adalah perusahaan A. Contohnya, terbentuknya salah satu perusahaan merger di bidang lembaga keuangan atau bank CIMB Niaga adalah hasil dari merger antara Bank Niaga dan Bank Lipo pada tahun 2008. Hal ini penyatuan di mana adanya sebuah bank yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank lainnya. Nah, kedua bank tersebut, yaitu Bank Niaga dan Bank Lipo, melakukan merger dengan tujuan utamanya adalah agar bisa memperkuat keberadaan mereka di dalam persaingan global. Karena Bank Lipo yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Bank Niaga, jadi Bank Lipo ini merelakan sahamnya dan menanamkannya di Bank Niaga dengan adanya perjanjian antara hasil dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak bank tersebut. Yang kedua itu ada konsolidasi. Jadi konsolidasi ini merupakan kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Misalnya perusahaan A dan ditambah perusahaan B, maka hasilnya adalah perusahaan C. Nah, contohnya yaitu sebelum akhirnya menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri merupakan sebuah perusahaan merger yang terbentuk dari Bank Eksim, Bank BPD atau Bank Bumi Daya, kemudian Bank Bapindo dan Bank Dagang Negara. Nah, keempat bank tersebut mengalami kesulitan dan krisis sehingga melakukan keputusan untuk melakukan proses merger dan membentuk suatu konsolidasi. Nah, penggabungan keempat bank tersebut menjadi sebuah bank yang saat ini menjadi salah satu bank yang terbesar dan terpercaya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu akuisisi. Nah, akuisisi ini mengkombinasikan dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi saja. Misalnya perusahaan A ditambah perusahaan B, maka perusahaan plus B. Nah, contohnya yaitu pada PT Excel Axiata Tbk atau EXCL mengakui sisi PT Axis Telekom Indonesia pada tahun 2004. Nah, keduanya ini ada dan tetap beroperasi. Namun, kepemilikan mayoritas dari PT Axis Telekom Indonesia adalah EXCL. Nah, untuk kalian yang bingung dari penjelasan saya mengenai bentuk entitas dari kombinasi bisnis, jadi kalau merger itu menggabungkan 2 atau lebih entitas, yang dimana entitasnya ini diakuisisi dan dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya ini diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Contohnya nih, kayak yang sekarang kita tahu CIMB Niaga. Nah, itu adalah hasil penggabungan antara Bank Niaga dan Bank Lipo. Nah, biasanya kalau merger ini terdapat perubahan nama dan biasanya terdapat nama yang aset dan liabilitasnya lebih tinggi daripada aset dan liabilitasnya yang lebih kecil. Contohnya kayak tadi penggabungan Bank Niaga dan Bank Lipo. Nah, antara penggabungan tersebut namanya sekarang berubah menjadi CIMB Niaga. Kalau konsolidasi itu seluruh PT-nya bubar. Nah, kemudian membentuk satu PT yang baru. Contohnya nih, Bank Mandiri
yang sekarang tuh siapa sih yang nggak tahu Bank Mandiri gitu kan. Nah ternyata Bank Mandiri ini adalah hasil penggabungan antara Bank Eksim, Bank BPD atau Bank Bumidaya, Bank Bapindo, dan Bank Dagang Negara. Nah, kemudian yang terakhir ada akuisisi. Nah, kalau akuisisi ini tidak ada PT yang bubar, tetapi pengendaliannya yang beralih. Contohnya ketika PT Excel Axiata, TBK atau EXCL itu mengakuisisi PT Axis Telekom Indonesia. Nah, keduanya ini kan tetap beroperasi, tetapi kepemilikan mayoritas dari PT Axis Telekom Indonesia ya EXCL ini. Nah, itu dia pembahasan mengenai kombinasi bisnis. Sekian dari video kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.